Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para kiai yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah ada Pak Kiai Hasan Rubianto dan Pak Kiai Afnan Fanani dan juga Pak Kiai Bagus serta Pak Kiai yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekian kalinya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah Perumahan Geraha Taman Bunga BSB dalam keadaan yang meskipun suasananya hujan itu ya enaknya itu enak di rumah ya minum kopi begitu ya. Alhamdulillah ini kita bisa menempatkan hadir di masjid itu, saya kira ini luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ta'lim ini kita mendapatkan tambahan ilmu, dan insya Allah kalau kita mendapatkan tambahan ilmu, mudah-mudahan pada gilirannya kualitas iman dan amal kita juga mudah-mudahan bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu Pak Kiai Mutahar WA saya untuk bisa mengisi kajian Ahad sore ini dengan tema meningkatkan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ya. Nah, sehingga sore ini ya sedalam mungkin tema itu yang nanti akan kita kaji bersama, dan mudah-mudahan dengan begitu kita punya pemahaman yang baik tentang apa itu ibadah dan bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan begitu kita betul-betul bisa dicatat oleh Allah telah mampu melaksanakan tugas kehidupan kita. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang saya kira kita semua sudah tahu, karena ini sudah sangat dikenal lah, saya kira ya, sangat familiar ya, bahwa memang kita ini hidup itu oleh Allah diberi tugas khusus ya. Bahkan tugasnya itu ya memang hanya itu, tidak ada yang lain. Dan tugas hidup kita itu tidak lain adalah memang untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Saya kira kita semua hafal suratnya itu, karena
itu sangat umum, sangat familiar. Dalam surah apa itu ya, Ad-Dzariyat ayat berapa itu? 56 kalau tidak salah. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini saya kira jamaah Raudh hafal semua ini. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada. Jadi kita diciptakan tidak untuk yang lain-lain, hanya untuk beribadah. Dalam ayat yang lain yang juga saya kira kita mungkin malah lebih sering dengar ya, karena itu ada dalam surat yang ada di juz Amma ya. Kalau kita menyebutnya surat Lam Yakunil ya. Kita itu kan kadang-kadang menyebut nama surat aslinya itu susah. Jadi kadang-kadang yang disebut apa namanya, awal suratnya ya. Kalau nama surat aslinya Al-Bayyinah ya. Tapi karena diawali dengan Lam Yakunil, pokoknya surat Lam Yakunil. Nah itu kan ada ayat yang menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Sama semangatnya dengan yang tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Dzariyah, bahwa kita semua ini tidak lain kecuali hanya untuk diperintahkan dalam rangka ibadah. Nah kalau dalam ayat ini malah ada embel-embelnya secara khusus. Ibadah itu tidak sekedar ibadah, tapi dengan ikhlas ya. Jadi kalau tadi dalam surat Al-Dzariyah itu hanya sekedar diperintahkan untuk ibadah, kalau dalam surat Lam Yakunil tadi atau surat Al-Bayyinah itu harus dengan catatan ibadah, tidak sekedar ibadah tapi dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan diri ya. Jadi murni itu artinya apa ya? Tidak boleh tercampur, tidak boleh tercampur dengan kepentingan atau tujuan yang lain. Jadi murni hanya untuk Allah. Kalau bahasa Jawanya itu yang untuk menggambarkan yang lebih tepat itu istilahnya itu apa ya? Murni itu apa ya? Meligi. Pernah dengar tentang meligi Bapak? Ibu-ibu. Meligi pernah ya? Jadi meligi itu ya tidak boleh ada yang lain. Memang hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah sendiri itu sesungguhnya merupakan konsekuensi logis sebenarnya ya, dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ajaran agama kita itu kan pokoknya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah Zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Zat yang karena Dia itu menciptakan alam semesta ini, maka Dia juga Zat yang memiliki alam semesta ini. Karena Dia yang memiliki alam semesta ini, maka Dialah yang juga menguasai alam semesta ini. Nah, Tuhan dalam seperti itu dalam tulis seperti itu yang disebut dengan dalam bahasa Arabnya Rabbun. Jadi kalau kita di dalam surat Al-Fatihah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Nah, Tuhan
yang dalam bahasa Arabnya Rabbun itu maknanya itu adalah Tuhan yang tadi telah menciptakan alam semesta, ya, mengembangkan alam semesta, memelihara alam semesta, memiliki alam semesta, menguasai alam semesta. Itu Tuhan dalam pengertian Rabbun. Nah, dalam bahasa Arab Tuhan juga diistilahkan dengan ilahun, ya. Seperti dalam syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi Rabbun yang diterjemahkan Tuhan, ilah juga diterjemahkan Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu bedanya jelas, tapi kalau dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan dengan Tuhan, tidak ada bedanya, ya. Padahal sebenarnya mengandung makna yang berbeda. Ya, Tuhan dalam pengertian Rabbun tadi itu artinya ya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, mengembangkan alam semesta ini, mendidik alam semesta ini, ya, menguasai alam semesta ini, memiliki alam semesta ini. Maka sudah sewajarnya, bahkan seharusnya, kalau Tuhan yang seperti itulah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Jadi makanya yang namanya ibadah itu sekali lagi merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menerjemahkan asyhadu an la ilaha illallah itu kalau di pesantren biasanya terjemahannya itu asyhadu, aku nekseni an la ilaha illallah, ora ana pangeran. Tidak hanya begitu saja. Biasanya ada penjelasannya ya Mas Hasan ya. Pangeran kan hak disembah, ya. Jadi yang hak, yang berhak disembah berarti hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Nah ini ya, jadi sekali lagi tadi sudah saya mengatakan bahwa yang ibadah itu sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari tauhid kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, sehingga ya sudah seharusnya Allah itu kemudian merupakan zat yang harus kita ibadahi, zat yang harus kita sembah. Nah, ibadah itu sendiri yang tadi oleh Allah dinyatakan sebagai tugas dari kita sebagai manusia ini, itu ya kalau menurut para ulama definisinya banyak sekali ya, bermacam-macam definisi ya, tapi definisi yang paling sering digunakan dan yang paling mudah difahami itu bahwa yang namanya ibadah itu adalah merupakan sebuah istilah yang mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perbuatan maupun ucapan, baik itu yang lahiriah maupun yang batiniah. Wah, itu sudah mencakup pengertian ibadah yang seperti itu. Ya. Nah, dengan begitu yang namanya ibadah itu memang ya tidak hanya berupa amal yang seperti sholat, puasa, zakat, tidak hanya itu, ya. Tidak hanya itu. Lalu apa? Ibadah itu berarti ya mencakup semua perbuatan maupun ucapan, asal perbuatan itu diniatkan dalam rangka untuk mencari ridho Allah
dan supaya kita dicintai oleh Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Nah, inilah enaknya kita sebagai seorang muslim itu, ibadah itu tidak hanya yang bersifat khusus, tapi juga yang bersifat umum, yang dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan ibadah yang bersifat mahdhah, tapi juga mencakup ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang apa namanya ya, sifatnya khusus, yang tata caranya, syarat, rukun, sunnah itu sudah ditetapkan sedemikian rupa, termasuk waktunya juga ditentukan, ya. Dan ketentuannya itu sifatnya tauqifi, ya ditetapkan begitu saja, sudah oleh Allah SWT, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Contoh ibadah mahdhah itu yang sangat terkenal ya sholat itu. Sholat itu ya waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah diwajibkan dan ditentukan waktunya. Yakni ada 5 itu ya. Berdasarkan Al-Quran maupun dari hadis ya. Kalau dalam Al-Quran saja tidak ada 5 waktu sholat itu, hanya 3 saja itu. Ya, makanya ada di wilayah tertentu itu yang menjalankan sholat itu tidak 5 waktu, tapi sholat telu waktu ya, 3 waktu itu yang disebut dalam Al-Quran. Tapi sumber Islam itu tidak hanya Al-Quran, juga sunnah ya. Nah, kalau digabung dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi itu, lalu ada 5 itu ketentuannya, yaitu subuh, apalagi zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Jadi sudah 5 itu, jangan ditambah, jangan dikurangi. Waktunya juga jangan digeser-geser. Ya sudah, waktunya subuh itu ya dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, setelah itu kemudian disebut waktu duha ya. Zuhur mulai apa itu namanya, matahari persis di atas kepala kita, sampai dengan nanti ketika matahari itu sudah condong ke barat dan kecondongannya itu sepanjang bayangan kita. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau sholat asar kok nggak bawa jam dan tidak tahu waktunya sholat, ya, asal bapak-bapak berdiri lalu diletakkan tongkat, ketika bayangan itu tongkat dijatuhkan kok panjangnya sudah melebihi bayangannya tadi, itu berarti sudah masuk waktu asar ya. Waktu asar kapan? Dari mulai tadi tongkat yang sepanjang bayangannya tadi itu sampai dengan terbenamnya matahari. Waktu maghrib kapan? Waktu maghrib yaitu ketika mulai terbenam matahari sampai kemudian mega merah itu hilang, sehingga betul-betul sudah terasa gelap. Ya. Subuh isya kapan? Isya dari mulai hilangnya mega merah itu sampai kemudian terbitnya fajar, waktu subuh datang itu. Jadi paling panjang waktu isya itu. Ya. Itu jadi sudah ditentukan sedemikian rupa. Caranya juga sudah ditentukan sedemikian rupa. Ya. Rukunnya, syaratnya, sunnahnya, semua lengkap. Larangan-larangannya, yang membatalkan, semuanya lengkap. Kita manusia tidak bisa ngarang karpe dewe, nambah karpe dewe, kurangi karpe dewe, tidak bisa. Itu ibadah yang sifatnya mahdhah ya, yang murni, yang khusus, yang sudah ditentukan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan ketentuan-ketentuan tertentu tadi. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang umum itu mencakup aktivitas apa saja yang meskipun sifatnya itu duniawi,
yang seakan-akan tidak ada hubungannya dengan ibadah secara spesifik, atau seakan-akan tidak ada hubungannya dengan akhirat secara spesifik, tapi itu bisa bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjadikan hal yang sifatnya kelihatannya duniawi tadi itu ya, diniatkan dalam rangka tadi itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ini menjadi sangat penting, itu adalah niat. Jadi posisi niat itu sangat penting. Ya. Bayangkan ya, niat itu bisa mengubah perbuatan ya, yang kelihatannya itu perbuatan duniawi, ya, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan Allah, hal yang sekedar boleh saja mubah, tapi itu kemudian bisa menjadi ibadah, menjadi berpahala. Ya. Contohnya yang paling gampang apa? Ya kehidupan kita sehari-hari. Ya, nuwun sewu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, makan itu kan ya masalah duniawi itu ya. Ya. Dan makan itu hukumnya apa? Makan itu hukumnya apa? Boleh ya. Makan ya boleh, tidak makan ya boleh. Hukumnya boleh ya. Ya. Tapi makan itu memang kemudian bisa bergeser nilainya. Nah, itu tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya. Kalau kita itu makan kemudian kok lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah ya, saya niat makan ini supaya perut saya terisi, lalu kemudian saya punya energi, dengan energi itu nanti saya supaya bisa beribadah ya, bisa bekerja, bisa ngaji. Lho soalnya orang mangannya orang iso kan aja nyebut gawe orang iso meleh gawe. Jadi kalau diniatkan seperti itu, loh, makan tadi itu menjadi apa? Menjadi apa? Ibadah. Lu kan enak tuh, oh pangan kok ibadah. Ya. Kalau ibadah berarti itu apa? Itu pahala. Itu. Jadi masya Allah, jadi orang Islam tuh enaknya di situ itu ya. Jadi ibadah itu tidak harus perlu harus sholat, ya, zakat, puasa, tidak, mangan ibadah. Ya. Tidak hanya makan nuwun sewu ya. Ini harus kita sampaikan juga. Hubungan suami istri, loh, itu juga ibadah itu. Ya. Jangan dikira tidak ibadah, itu tidak berpahala. Tapi sekali lagi harus diniatkan dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Dan tentu saja ya harus dengan istrinya sendiri ya, jangan dengan orang lain ya, begitu ya. Nah, itu bisa bernilai ibadah itu. Para sahabat itu pernah itu ya heran dan seperti nggak percaya dengan kata Nabi itu. Lu mosok Nabi begituan kok ibadah. Ya. Sahabat aja itu sampai nggak percaya kalau begituan itu ibadah. Ya. Mosok Nabi begituan kok ibadah. Apa jawab Nabi? Loh, nah kalau kamu begituan dengan orang lain, bukan dengan istrimu, dosa, ya dosa. Makanya kalau kamu begituan dengan istrimu itu berpahala ibadah, asal memang itu diniatkan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masya Allah, yang namanya niat itu luar biasa pentingnya, ya, bisa mengubah hal yang semula kayaknya itu hanya bersifat duniawi bisa menjadi bernilai ibadah. Tapi jangan lupa ya,
hal yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya ibadah, kalau niatnya salah, niatnya tidak karena Allah, malah justru hilang nilai ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah inilah masya Allah pentingnya niat. Makanya ya ngaji bab niat itu ya, innamal a'malu binniyat itu ya, bahwa niat itu amal itu tergantung amalnya ya, kebalik-balik toh. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Itu dalam kitab apapun biasanya ditempatkan di bagian mana? Di bagian paling awal itu. Ya. Kitab Arba'in Nawawiyah ya diawali dengan innamal a'malu binniyat. Kitab-kitab fikih ya yang berkait dengan ibadah itu yang mesti diawali dengan niat. Ya supaya apa? Ya supaya tadi itu di dalam rangka ibadah itu ibadahnya menjadi benar, ya ibadahnya semata-mata ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Termasuk juga fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Jadi niat itu fungsinya juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Makanya kalau dalam niat itu kan, kalau niat itu dilafalkan, itu kan sampai detail itu kan ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ya. Jadi imam atau jadi makmum, ya. Ya. Surat fardhu fardhon lillahi ta'ala. Loh itu menentukan sekali itu kalimat-kalimat itu untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kalau posisinya menjadi makmum ya niatnya beda, kalau jadi imam niatnya beda. Itu untuk menunjukkan bahwa memang itulah fungsi niat yang kemudian sekali lagi bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Tapi intinya sekali lagi bahwa yang namanya ibadah itu ditentukan oleh niat kita, ya niat dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua niat itu mesti di belakangnya apa? Lillahi ta'ala. Ya. Wudu ya terakhir sekali lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Sehingga memang kemudian lalu dalam seluruh kehidupan kita ya, sebagaimana yang kita nyatakan di dalam apa doa iftitah kita itu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan seluruh hidup dan matiku itu semata-mata di dalam kerangka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, sampai di sini kita berarti sudah tahu pengertian ibadah dan tahu mengenai pembagian ibadah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembagian ibadah yang sudah kita sampaikan tadi itu pembagian ibadah dari sisi apa yang boleh dikatakan ya sifatnya ya mahdhah dan mahdhah. Nah, pembagian ibadah bisa juga dilakukan dengan pendekatan yang lain, yakni misalnya dengan modal yang digunakan di dalam rangka beribadah. Apa itu? Nah, berdasarkan itu kita bisa membagi ibadah itu misalnya dengan pembagian yang bahwa ibadah itu bisa disebut dengan ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah itu ibadah yang dilakukan dengan lisan, ya. Lalu ibadah qalbiyah, ibadah qalbiyah itu ibadah yang dilakukan dengan hati berarti. Lalu ada ibadah yang bersifat badaniyah atau amaliyah, ya.
atau jasadiyah itu dengan badan kita, dengan amal, ya, dengan perbuatan kita, dengan badan kita. Nah, lalu yang terakhir ada yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta benda. Jadi memang ibadah, ya, lalu ya lebih khusus lagi jihad, itu kan memang oleh Allah. Itu kita ini diberi modal untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal, untuk bisa berjihad, itu kita diberi modal oleh Allah. Modalnya itu apa? Ya modalnya ya bi amwalikum wa anfusikum, itu dengan hartamu dan dengan dirimu. Ya. Ya. Harta ya harta kita itu, diri kita ini ya tadi itu yang sudah kita sebutkan tadi. Diri kita itu kan ada badan secara keseluruhan, ada lisan kita, ada hati kita, itu semua bisa digunakan dalam rangka untuk beribadah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita zikir, kita berdoa, itu berarti ibadah apa itu? Qauliyah, ibadah dengan ucapan, hanya menggunakan lisan saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh, itu ibadah itu. Bisa sebanyak-banyaknya itu kita lakukan. Zikran katsira, berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Berdoa, ya Allah, berilah aku ini, berilah aku ini, berilah aku ini, ampuni aku, sayangi aku, cukupkan aku. Itu juga dengan lisan. Baca Quran, ibadah itu, ibadah qauliyah, ya, ibadah qauliyah. Nah, kalau kita bersyukur, kita sabar, kita tawakal, ya, itu ibadah apa itu kira-kira? Qalbiyah, ibadah dengan hati kita. Ya. Jadi orang yang bersyukur, sabar, terima, ya, orang gersulo itu apa gersulo? Gersulo itu apa ya? Mengeluh. Orang mengeluh, ya. Itu ibadah itu. Ibadah dengan hati kita. Kalau kita sholat itu dua, ya, ada yang bersifat badaniyah, ada yang sifat qauliyah. Ya. Jadi makanya dari sholat itu kan af'al dan aqwal, ya, jadi berupa perbuatan dan perkataan. Ya. Kalau kita pergi haji, sedekah, itu berarti ibadah apa itu? Ibadah maliyah, ibadah dengan menggunakan harta kita. Oh, kalau haji itu malah tidak hanya harta. Haji itu ya harta fisik, badannya, juga lisan, juga hati juga itu. Oh, haji itu ibadah yang dimensinya paling lengkap, itu ibadah haji. Ya. Nah, intinya apa? Intinya untuk beribadah itu kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada orang yang kemudian merasa tidak bisa beribadah, tidak bisa beramal, tidak mungkin. Ya. Wong jelas kok, ya. Ya, kalau punya harta banyak silakan, ya, beribadah dengan hartanya sebanyak mungkin. Silakan berbagi dengan sebanyak mungkin. Ya. Dilalai kok orang di duit, ya duitnya tenaga, ya sudah, beribadah dengan tenaganya, beramal dengan tenaganya, memberikan manfaat dengan tenaga. Masa ora iso, ya. Kok misalnya ora iso duit tenagane wis entek, wis tuwa, wis loyo, ya dengan lisannya, dengan hatinya. Iso zikir, iso baca sholawat, ya. Iso berdoa. Jadi intinya Masya Allah, ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa beramal dan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dimensi ibadah itu begitu luasnya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita kemudian bisa meningkatkan, ya, ibadah itu, mengoptimalisasikan ibadah itu. Ini kan judul
ceramahnya kan tadi kan yang sudah saya sebutkan lewat meningkatkannya itu tadi, tapi kan tidak bisa sebagai meningkatkan kalau kita belum mengerti ibadahnya itu apa. Nah setelah kita sudah mengerti ibadah seperti itu, sekarang kita mari mencoba untuk berbicara bagaimana meningkatkan ibadah kita itu. Nah meningkatkan ibadah itu bisa dalam dua hal sekaligus, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Kualitasnya menjadi semakin lebih bagus, kuantitasnya juga menjadi semakin lebih banyak. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan ibadah, itu Allah Subhanahu wa taala itu rupa-rupanya tahu persis ya. Kalau umur kita ini kan pendek ya. Tapi bagaimana dengan umur yang pendek itu, lalu kemudian nilai hidup kita yang pendek itu dari sisi kualitas dan kuantitas ibadahnya itu menjadi berlipat-lipat nilainya ya, menjadi berlipat-lipat nilainya. Nah dalam kerangka itu rupa-rupanya Allah itu kemudian memberikan apa yang disebut dengan fadilah, keutamaan. Nah ini yang harus kita catat dan harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah tadi. Coba bayangkan. Sama-sama sholat saja ini, sama-sama sholat misalnya. Sama-sama sholat. Sholat itu kalau sendirian nilainya hanya 1, tapi kalau sholat berjamaah nilainya dilipat gandakan sampai dengan 27 kali. Bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu mendesain sedemikian rupa. Ya, meskipun toh yang namanya tadi saya katakan ya umur kita ini sebenarnya pendek, terbatas untuk beramal. Tapi kalau kita mengikuti kiat-kiat yang Allah berikan itu nilainya berlipat-lipat itu. Ya. Sama aja dengan kalau kita tuh sholatnya misalnya kok istiqomah berjamaah, berarti nilai hidup kita itu 27 kali lipat. Dulu kan luar biasa ya. Nah ini yang kadang-kadang yang tidak kita pahami, sehingga kita itu kemudian mengabaikan fadilah-fadilah ya, keutamaan-keutamaan itu ya. Contohnya apa lagi? Sholat di Masjid Nabawi itu sampai dilipat gandakan Allah berapa kali? 1000 kali. Kalau sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan Allah sampai berapa kali? 100.000 kali. Masya Allah. Nah hal seperti ini yang sebenarnya memang harus kita coba paham dan coba kita kejar gitu. Makanya kalau ada orang kok kepingin bolak-balik ke tanah suci dia itu bukan kok nilai hajinya itu sendiri sebenarnya umurnya itu, tapi ya harus dipahami dari sisi seperti ini. Bayangkan sholat sama-sama sholat di Masjid Ar-Raudhah karo ning Masjidil Haram kok nilainya sampai selisihnya 100.000 kali. Nilai ya. Tapi kemudian nun sewu jangan kemudian lalu terus hitung-hitungan lalu kemudian di apa istilahnya wah aku Mekah berumroh aku sholat di Masjidil Haram wis dilipat gandakan 100.000 kali wah balik ning GTP tenang turu ae lah wis cukup lu ndak begitu ya. Tidak boleh begitu ya. Jadi bonus-bonus tadi
Itu loh bahasa iklan itu ya, tahu kita ya. Iklan itu kan ada bonus ini, bonus ini, bonus ini. Syarat dan ketentuan berlaku ya itu. Ya syarat dan itu berlaku itu ya yang sehari-harinya itu tidak boleh ditinggalkan. Ya begitu. Ya. Seperti misalnya ada hadis yang menyatakan wanita itu kalau suaminya ridho ya, kemudian dia sudah sholat, sudah puasa ya, oh itu silakan memilih surga dari mana dia kepingin masuk itu ya harus memenuhi syarat-syarat yang lain, tidak kemudian seperti asal untuk dilakukan, tidak begitu ya, tidak begitu. Jadi intinya banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada kita itu yang mestinya harus menjadi perhatian kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang terkait dengan ibadah Allah maupun ibadah ghairi Allah. Ya. Lailatul Qadar, bayangkan Lailatul Qadar itu dinyatakan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan berapa tahun? 83 tahun. Bayangkan kalau kita hidup selama 60 tahun menjumpai Lailatul Qadar 50 kali saja sejak kita dewasa. Berapa kali lipat nilai hidup kita ini? Ya. Nah ini yang mestinya harus menjadi perhatian kita di dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Jadi kiat-kiat yang memang Allah berikan secara khusus, ya, yang kemudian melipat gandakan nilai sedemikian rupa sehingga itu memang kemudian menjadikan umur kita yang meskipun toh pendek itu kemudian punya nilai tambah yang sedemikian rupa. Ya. Belum lagi misalnya di dalam kitab Nasyahul Ibad itu ya, saya lupa itu tapi yang saya ingat Bab Rubai di bagian awal itu ya, itu ada makalah yang menyatakan bahwa setiap sholat itu punya hak, puasa punya hak, ya, lalu kemudian Al-Quran punya hak, sedekah punya hak. Artinya apa? Ya harus dilaksanakan. Padahal yang mana sholat itu kan banyak sekali. Ada sholat wajib, sholat sunnahnya banyak sekali. Dan dalam makalah itu dinyatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat, 12 rakaat itu berarti sholat rawatib itu. Sholat rawatib itu sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu itu ya. Jadi kalau kita sholat fardu itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah itu 12 rakaat ya. Itu dia telah menunaikan haknya sholat. Artinya apa? Dalam masalah sholat dia sudah dihitung beres, seperti sudah melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Masya Allah. Dalam hal puasa dinyatakan begini, barang siapa yang di dalam setiap bulannya itu puasa 3 hari, itu sudah sama dengan menunaikan haknya puasa. Nah 3 hari itu secara eksplisit disebutkan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari-hari putih. Hari-hari putih itu tanggal berapa? 13, 14 dan 15 bulan Komariah setiap bulan ya. Biasanya kalau kalender-kalender yang dikeluarkan lembaga Islam itu biasanya ada catatan itu bulan Komariah. Yang sama persis itu kalender Masjid Agung Semarang itu ada itu ya, ditandai itu ya, Ayyamul Bid ditandai ya. Nah kalau yang terkait dengan Al-Quran itu agak banyak itu Pak. Jadi dianggap telah menunaikan haknya Quran itu kalau setiap harinya membaca Quran 100 ayat ya, 100 ayat. Tapi ada hadis lain yang menyatakan toh ya, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu nilainya sama dengan membaca Al-Quran utuh ya. Jadi kalau ibu-ibu kok misalnya orang senang baca Quran, baca yang dulu ya.
itu nilainya sudah sama dengan membaca Al-Quran. Ya. Tapi ya jangan lalu kemudian wis nak lu kutok wae ora ya. Jadi tapi sekali lagi fadilah itu jangan dianggap remeh. Ya, itu memang kemurahan Allah. Tapi sekali lagi itu tidak bisa menggantikan yang utama ya. Begitu maksudnya pemahamannya. Ya. Nah, sedekah itu punya hak. Sedekah itu kan macam-macam ya, kewajibannya, sunatnya. Kalau kita bisa bersedekah, saya lupa itu berapa mud gitu ya, sekitar itu tidak banyak, itu sekitar 50.000 untuk kursnya itu ya. Ya 100.000 lah katakanlah setiap minggu itu pada hari Jumat itu sudah dianggap sebagai bernilai telah memenuhi haknya sedekah. Nah hal-hal kecil-kecil seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita di dalam rangka untuk meningkatkan tadi kualitas ibadah kita ya. Dan justru kadang-kadang yang kecil-kecil yang mentes ya. Karena biasanya yang kecil-kecil itu insya Allah kita ikhlas sedang. Tapi kalau ibadah yang besar-besar itu cenderung kadang-kadang tidak ikhlas, kadang-kadang ria, ya itu masalahnya. Makanya kenapa sholawat itu kok mentes itulah. Lo mau sholawat kalau diriake apa nih ya, misalnya begitu. Ya, makanya ibadah-ibadah yang kecil-kecil itu kadang-kadang yang justru mentes dan itulah yang harus kita terus ya. Makanya ibu-ibu itu sholawat, ya zikir, istighfar ya. Perbanyak istighfar dan sholawat itu kapan saja. Sambil nyapu ya Allahumma sholli ala Inggris babar ya Allahumma sholli ala ya sambil ngoseng-ngoseng di wajah ya Allahumma sholli ala sayyidina pokoknya istighfar wes apa wae istighfar karo sholawat ya. Nah seperti itu sekali lagi justru malahan Masya Allah pahalanya luar biasa. Bapak-bapak sambil nyetir mau tidur mau apa ya sehingga semua waktu tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Semua waktu akhirnya kemudian bernilai ibadah. Ya, termasuk kita kerja bismillahirrahmanirrahim. Masak bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk tadi ya begituan ya bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillahirrahmanirrahim insyaallah itu bernilai ibadah. Nah, kalau sudah begitu insyaallah kita layaklah disebut telah melaksanakan fungsi kita, tugas kita sebagai Abdullah tadi, sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagai kawulanya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Sudah habis maghrib, ya, sampai di sini kajian kita dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.